dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Peran artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh mengucap syukur pada hari ini jika Tuhan masih memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah raya meskipun secara online. Sebelum memulai ibadah hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Pengumuman yang pertama, ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Agus Priyono. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBT KO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Agus Priyono yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Pengumuman yang selanjutnya, mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan kita, melainkan motivasi ketulusan hati kita dalam memberi. Untuk itu, bila Bapak, Ibu, Saudara sekalian ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui yang pertama, rekening BCA atas nama GBT KO Ngesrep. Yang kedua, scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online bisa didownload melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru untuk persembahan umum atau kolekte, kantong merah untuk persembahan pembangunan, dan kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Atau persembahan juga dapat dimasukkan ke kotak persembahan di gereja setiap hari jam kerja, bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Pengumuman yang selanjutnya, bagi anak-anak sekolah minggu bisa didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Om Didit di nomor berikut ini. Selanjutnya, pengumuman untuk teens dan prateens bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Kak Tina di nomor berikut ini. Pengumuman yang selanjutnya, ibadah raya Minggu 30 Agustus 2020 masih akan dilaksanakan secara online dimulai pukul 8 pagi melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah, akan kami informasikan melalui media online gereja seperti WhatsApp Group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun
untuk seminggu ini. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih Tuhan melimpahi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian pengumuman untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dan biar hadirat-Mu nyata di dalam keluarga kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang selalu mengasihi kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara-saudara semua. Amin. Kita mengucap syukur bahwa di saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk datang di rumahnya yang kudus, untuk kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan kita mempersiapkan hati kita bagi Dia. Kita teduhkan hati kita dan biarkan hanya kuasa Tuhan yang menyentuh setiap hidup kita. Haleluya. Mazmur 24 firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Siapakah yang boleh datang di tempatnya yang kudus? Hanya mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan biarkan itu yang ada di dalam setiap hati kita. Haleluya. Kudus, Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, ya Yesus. Terima kasih. Kados, 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 Adonai Elohim Zebaoth, Adonai Elohim Zebaoth, Asher Behofe Beyahu, Asher
Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Kekudusan-Mu melingkupi akan tata-Mu. Kudus, 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 Allahku, Tuhan semesta alam. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Tuhan mencurahkan anugerahnya dan kebaikannya bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan yang adalah kudus dan Allah dalam hidup kami. Haleluya. Sebab dia begitu baik di dalam hidup kita. Haleluya. Ya biarkan kemegahan Tuhan yang memenuhi akan tempat kudusnya. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik,
begitu baik bagi hidup kita. Haleluya. Dia lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan Dia rancangkan segala sesuatunya begitu baik untuk kita bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan. Dan mari kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Karena Dia Allah yang sungguh baik di dalam hidup kita. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik dan Engkau sangat baik. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Ku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mendengar kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau turut dan layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Engkau yang berfirman dan menjadikan segala sesuatunya indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang berfirman, maka semuanya itu jadi di dalam kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu Engkau jadikan dari yang tidak ada menjadi ada di dalam hidup kami. Dan biarkan mujizat-Mu itu sungguh-sungguh terjadi Tuhan. Dan biarkan kami menikmatinya di dalam hidup kami. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini yang kami yakini dan percaya dalam hidup kami. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Dan kami percaya saat kami berdoa Kau lakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa.
bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang saatnya kami bersama-sama menedukkan hati kami, menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bicara kepada setiap kami ya Tuhan, sebab kami percaya Roh Kudus-Mu baik menolong kami, memampukan kami untuk menangkap setiap kebenaran firman Tuhan. Roh dan hati kami siapkan untuk kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga kami bisa berjalan di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar satu kisah dari kehidupan seorang tokoh Alkitab, dan saya beri tema hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Puji Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah sebagian dari kisah kehidupan seorang tokoh Alkitab bernama Obed-Edom. Saudara, kita akan belajar mengenai mengejar perkenanan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah, kita mesti belajar dan lihat latar belakangnya lebih dahulu. Saudara, bagi orang Israel, tabut Tuhan adalah representasi kehadiran Tuhan. Representasi artinya bagi mereka ketika ada tabut Tuhan bagi mereka, artinya mereka percaya juga ada kehadiran Tuhan di situ, saudara. Nah, terjadi bahwa satu kali tabut ini dirampas oleh orang Filistin dalam 1 Samuel 5 dan 6. Tetapi karena Tuhan murka kepada orang Filistin ini, maka Tuhan menghukum mereka dan alhasil tabut itu dikembalikan kepada orang Israel. Caranya kita tidak terlalu bahas, tetapi kemudian yang terjadi adalah Daud menyuruh orang-orangnya untuk mengambil tabut itu. Problemnya adalah mereka mengambilnya dengan cara yang tidak seperti yang Tuhan mau. Mereka mengikuti cara orang Filistin, mereka menaruh tabut itu di dalam sebuah tempat, kemudian ditarik oleh lebu gitu ya. Dan di sana
lembu-lembu itu ternyata tergelincir dan tabut itu oleng. Saudara, ada Uza di sana yang mencoba untuk menolong, menjaga tabut itu untuk tidak jatuh. Saya rasa secara manusiawi ini normal sekali, tetapi ternyata Tuhan itu menyambar Uza dan kemudian Uza jadi mati, dibunuh oleh Tuhan. Nah, Daud sebagai raja dia berpikir, bagaimana mungkin kami bisa bawa tabut itu ke Yerusalem kalau bahkan orang yang mencoba untuk menjaganya saja disambar oleh Tuhan dan kemudian meninggal. Maka Daud kemudian memilih, oke, kita taruh aja di rumah Obed-Edom orang Gad, taruh aja di situ karena nggak mungkin kita bawa ke Yerusalem. Nah, saudara, maka saya menyebutnya ini Obed-Edom ini ketiban sampur bahasa Jawanya. Dapat berkah tapi sekaligus dalam kondisi yang menegangkan. Kenapa? Karena Obed-Edom tahu barusan orang yang menjaga tabut itu mati. Bagaimana cara memperlakukannya? Saudara, tapi karena Raja Daud bertitah, karena dia raja, maka Obed-Edom mau melakukannya. Dia terima tabut itu di rumahnya. Nah, kemudian inilah yang terjadi di ayat yang 11 kita tadi baca. 3 bulan lamanya tabut itu berada di rumah Obed-Edom. Dan firman Tuhan ini menyatakan sesuatu yang dahsyat. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar hari ini tentang bagaimana sikap Obed-Edom terhadap kehadiran Tuhan. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa tabut itu representasi kehadiran Tuhan. Jadi kalau tabut itu berada di rumah Obed-Edom, maka Obed-Edom memiliki kesadaran bahwa ini ada Tuhan, ada hadirat Tuhan di sini. Aku harus perlakukan dengan benar, aku harus jaga dengan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keteladanan apa yang terjadi dalam rumah Obed-Edom ini luar biasa. 3 bulan tabut itu ada di rumah itu, lalu Daud mendengar bahwa karena tabut itulah Obed-Edom diberkati, seisi rumahnya diberkati, dan Daud mencoba untuk kemudian setelah itu mengambil. Nah, kita lihat dari sisi Obed-Edom. Saudara, hal pertama yang kita mesti belajar dari kisah ini adalah kita perlu menghormati Tuhan dan hadiratnya. Saudara, ini penting sekali. Kita perlu menghargai Tuhan dan kehadirannya yang selalu ada dalam hidup kita, saudara. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sekehendak hati kita. Sebab kita tahu ada Tuhan, ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Obed-Edom adalah gambaran dari hidup kita. Saudara, dia mendapat anugerah ketika tabut itu ditaruh di rumahnya, dia diberkati. Saudara, kita juga mendapat anugerah dari Tuhan, bukan? Ya, anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Tuhan Yesus sudah menanggung sakit penyakit kita dan dosa-dosa kita, hukuman dosa-dosa kita di kayu salib. Kita ditebus dengan darahnya dan dia berkata, Immanuel, aku beserta engkau. Rohnya itu ditaruh di dalam hati kita, menetap dalam hidup kita. Ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, dan Tuhan itu sendiri mestinya kita hargai, kita hormati. Kita sungguh-sungguh menjaga dengan baik. Sama seperti Obed-Edom, saudara. Keselamatan yang Tuhan beri kepada kita bukan hasil usaha kita. Yes, Obed-Edom juga menerima tabut itu bukan karena permintaan dia.
anugerah buat dia karena Raja Daud menaruh di situ. Saudara, anugerah buat kita karena Tuhan selamatkan kita, bukan karena usaha kita. Kita mengusahakannya pun tidak bisa, saudara. Ya, dengan kebaikan, dengan apapun tidak bisa. Nah, keselamatan yang Tuhan beri, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu perlu kita jaga, saudara. Kehadiran Tuhan dalam hidup Obed-Edom saat tabut itu di rumahnya adalah gambaran bahwa kita juga diberkati bila kita menyediakan diri dan mempersilahkan Tuhan hadir menguasai kita. Saudara, izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Biarkan tabutnya atau kehadirannya itu tinggal dalam rumah kita. Suasana sorgawi dalam rumah kita. Suasana sorgawi di dalam hubungan kita dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mesti jaga, saudara. Kita jaga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang, kita perlu membangun persekutuan dengan Tuhan lebih lagi. Saudara, jaga hadirat Tuhan dalam hidupmu. Engkau sudah mendapatkan anugerah keselamatan, tapi itu tidak cukup. Engkau harus meresponnya dengan menjaga hidupmu dalam perkenanan Tuhan. Saudara, Obed-Edom saya percaya dia menjaga tabut itu karena apa? Karena dia berawas-awas. Jangan sampai dia salah dalam memperlakukan. Saya percaya dia bicara kepada istrinya, dia bicara kepada anak-anaknya. Dan dia berkata, tabut ini adalah lambang kehadiran Tuhan dalam keluarga kita. Mari kita jaga. Mari kita perlakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan gentar. Firman Tuhan juga berkata, hiduplah dengan hormat dan gentar kepada Tuhan. Saudara, kita melihat dalam situasi di sekitar kita. Ada banyak orang yang mengaku diri Kristen, tapi mereka tidak mau menjaga pikirannya, perasaannya, tindakannya, perkataannya. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, orang yang menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, mereka akan menjaga hidupnya sungguh-sungguh. Pagi hari ini saya mau berkata, izinkan Tuhan memimpin hidup Anda. Biarkan tabutnya tinggal di rumah kita, saudara, dalam hidup kita. Kehadirannya dalam hidup kita. Bila kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang, itu berarti kita perlu membangun persekutuan dengan Tuhan lebih erat lagi. Mendengar Dia berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Beribadah dalam doa pribadi, dalam saat teduh. Dan menyadari kehadiran Tuhan sepanjang hari. Sejak kita bangun pagi sampai kita tidur di malam hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah situasi-situasi di sekitar kita sebagai cara Tuhan juga berbicara dan mengarahkan kita. Pelajari firman-Nya, tunduk pada kebenarannya. Saya percaya kita akan mengalami berkat Tuhan. Sama seperti Obed-Edom mengalami Tuhan memberkati karena dia perlakukan tabut Tuhan itu dengan benar. Kita juga ketika kita memperlakukan hadirat Tuhan dalam hidup kita dengan benar. Saya percaya ada berkat Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua. Yaitu naikkan level dedikasi dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, kisah ini tidak berhenti. Ketika kemudian Daud mendengar, 3 bulan kemudian setelah ditaruh di rumah Obed-Edom, akhirnya Daud berkata begini, enak ya Obed-Edom diberkati. Kalau begitu oke, kita ambil. Maka kemudian Daud, saya percaya dia berkonsultasi dengan para imam
yang melayani. Dan kemudian mereka menemukan caranya, yaitu membawa tabut itu dengan dipanggul oleh para imam. Dan benar-benar tabut itu diambil dari rumah Obed-Edom, saudara. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi kisah berikutnya. Apa yang terjadi dalam diri Obed-Edom? Dia bisa berkata begini, ya sudah 3 bulan, sekarang sudah nggak ada tabut. Ya sudah, saya akan lanjutkan pekerjaan saya. Terima kasih Pak Daud, Tuhan sudah berkati saya. Apakah Obed-Edom melakukan hanya seperti itu? Saudara, ternyata kita mendapati bahwa kisah ini tidak berhenti, saudara. Mari kita lihat dalam 1 Tawarikh 15, ayat yang ke-18 dan ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Tawarikh 15, ayat 18 dan 24. Dan bersama-sama mereka itu, saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matika, Elifele, Miknea, dan Obed-Edom serta Yehiel, para penunggu pintu gerbang. Saudara, garis bawahi penunggu pintu gerbang. Lalu saya lanjutkan ayat yang ke-24. Dan Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amizai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah, sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Saudara, kisah di 1 Tawarikh ini saya percaya tidak banyak orang Kristen suka membaca nama-nama, betul ya saudara. Tetapi ada satu penunjuk, penanda bahwa ternyata Obed-Edom tidak berhenti di rumahnya. Dia tidak berkata begini, oh Daud engkau ambil, tidak aku jaga, ini sudah memberkati aku. Di sini enggak boleh, dia tidak bisa berkata begitu saudara. Karena Daud adalah raja. Maka yang pasti tabut itu benar-benar dibawa ke Yerusalem. Nah yang terjadi kita tidak tahu kisah berikutnya. Tapi ini yang saya percaya saudara. Obed-Edom berpikir tabut itu ada di rumahku. Ada kehadiran Tuhan. Dan kemudian aku diberkati. Kita semua sekeluarga diberkati. Maka ketika tabut itu tidak ada di sini, saya yang harus, saya beri tanda kutip, mengejar tabut itu saudara. Dan beberapa waktu kemudian kita membaca dalam 1 Tawarikh 15 ini saudara. Ada Obed-Edom jadi penunggu pintu gerbang dari Bait Allah. Ya, waktu itu belum Bait Allah, waktu itu masih kemah saudara. Dan kemudian ayat 24 lebih dekat lagi. Ada imam-imam yang meniup nafiri di hadapan tabut Allah, Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pada pintu tabut itu. Saudara, ini yang saya percaya terjadi. Obed-Edom tidak rela kalau dia jauh dari hadirat Tuhan. Dia tidak rela dirinya itu sekedar ya saya sudah diberkati, terima kasih selesai urusan kemudian urusan tabut itu sudah urusan raja dan orang-orang di kerajaan. Tidak saudara. Tetapi dia berkata, kalau aku diberkati karena ada hadirat Tuhan di tempat itu, maka kalau tabut itu dibawa, bukan aku yang meminta tabut itu kembali, tapi aku yang harus mengejar dan aku mesti berada dekat dengan tabut itu. Maka kita tidak tahu prosesnya bagaimana, yang pasti saya percaya dia berkata kepada Raja Daud, Raja terima kasih engkau sudah menaruh tabut itu di rumahku 3 bulan dan aku diberkati. Maka aku mau mendedikasikan hidupku untuk melayani dekat dengan tabut itu karena aku tahu ini rahasianya aku diberkati. Maka kemudian dia berkata, izinkan aku bekerja dekat dengan tabut itu. Dia ditaruh sebagai penunggu pintu gerbang dan pada fase berikutnya dia ditaruh sebagai penunggu pintu pada tabut itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang saya katakan sebagai
naikkan level dedikasi kita, saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen, mungkin banyak orang kan berkata begini, saya sudah Kristen, Tuhan sudah selamatkan saya, so what? Saya biasa aja, nggak apa-apa. Nggak bisa ibadah, puji Tuhan, dari rumah bisa lihat YouTube selesai. Kalaupun nanti ada ibadah, oke, saya datang, cukup. Yang penting saya setia, saya baik, saya tidak bikin masalah. Saudara, ini Kristen rata-rata. Saya percaya kalau engkau betul-betul mengalami berkat Tuhan, hadirat Tuhan, engkau akan bisa berkata seperti pemazmur, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, hanya Tuhan bagian hidupku. Aku mau dekat dengan Tuhan, aku mau layani Tuhan, aku mau dedikasikan hidupku sepenuh untuk Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, inilah progres, inilah perkembangan. Kekristenan itu progres, saudara. Bergerak semakin baik, semakin berdedikasi, semakin memberikan hidup sepenuh untuk Tuhan. Setiap orang tidak boleh hanya berhenti pada kenyataan bahwa kita telah ditebus, telah dijamin masuk surga. Yes, saya bersyukur karena tidak mungkin kita bersama di surga tanpa pengorbanan Kristus. Memang kita dijamin karena pengampunan dan pengorbanan Tuhan. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ, saudara. Kekristenan adalah relasi, hubungan kita dengan Bapa. Tingkatkan relasimu dengan Bapa. Kekristenan adalah hubungan, ini menyangkut penyembahan kita dan juga dedikasi kita kepada Tuhan. Jangan berhenti hanya menjadi Kristen. Jangan berhenti, teruslah maju. Inginkan perkara-perkara dari Tuhan. Inginkan firman-Nya lebih lagi. Beri lebih kepada Tuhan, dedikasikan hidupmu sepenuh buat Tuhan. Apa yang bisa engkau kerjakan, kerjakan buat Tuhan. Kalau saya berkata segala sesuatu yang engkau lakukan, lakukan. Semuanya itu untuk Tuhan, saudara. Saya percaya orang yang sudah merasa diberkati Tuhan, sudah mengalami pengampunan daripada Tuhan. Dia tidak akan berhenti, tapi dia berkata, semua yang Engkau sudah kerjakan padaku jauh lebih besar dan sangat berharga Tuhan. Tidak ada bandingannya. Maka aku akan berikan sepenuh hidupku untuk Tuhan. Saudara, memberikan sepenuh hidup untuk Tuhan tidak harus jadi hamba Tuhan full time di gereja. Dalam profesimu, dalam rumah tanggamu, dalam hubunganmu dengan masyarakat. Jadikan itu sebagai cara engkau mendedikasikan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, dalam semua bidang kita harus menaikkan level dedikasi kita. Ini extra mile, berikan lebih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, saudara. Yang pertama, mari hormati hadirat Tuhan. Jaga hidupmu untuk berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, naikkan level dedikasi pelayananmu kepada Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai ada warisan rohani yang kita turunkan kepada anak cucu kita. Saudara, mungkin orang berkata begini, aku sudah lakukan semua untuk Tuhan, apa faedahnya bagiku? Saudara, dengan Tuhan memang kita nggak bisa hitung-hitungan, saudara, betul? Kalau hitung-hitungan kita tekor, saudara. Sebab kita tidak bisa membayar apapun untuk mengimbangi pengorbanan Kristus. Ketika kita memberikan dedikasi kita memberikannya karena kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan ini kepada kita semua. Bahwa ada warisan rohani dan berkat yang kita turunkan kepada anak-anak kita kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Mari kita lihat 1 Tawarikh 26 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca buat kita. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya anak sulung,
Yosabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netaneel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed-Edom itu lahir anak-anak, mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed dan Elzabat serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan semaknya orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Saudara, ini data keren sekali. Kita melihat begini, apa yang dilakukan Obed-Edom ternyata tidak hanya berdampak buat dia sendiri, tapi berdampak kepada keturunannya. Saya percaya Obed-Edom berkata kepada anak-anaknya, "Nak, dengarkan ini, kita diberkati karena Tuhan. Papa sudah berusaha dan belajar untuk mendedikasikan hidup sepenuh buat Tuhan dengan menjadi penunggu pada pintu tabut itu. Dengar ya nak, mari kamu juga dedikasikan hidupmu sepenuh untuk Tuhan. Hormati Tuhan," saudara. Itu yang saya percaya dilakukan oleh Obed-Edom. Dan ini adalah hasil yang ditunjukkan oleh kebenaran firman Tuhan yang dahsyat ini, saudara. Anak-anak dan cucu Obed-Edom ini mendapatkan tanggung jawab dan kepercayaan yang besar dari Tuhan. Mereka duduk di pemerintahan, mereka adalah para pahlawan, mereka orang-orang yang cakap bekerja, bahkan emas dan perak dalam rumah Allah, dalam pengawasan mereka. Mereka dapat diandalkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada warisan rohani yang kita berikan kepada anak-anak kita ketika kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita sungguh-sungguh mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Setiap perasaan, setiap pikiran yang berbeda, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita langsung kebaskan. Setiap perasaan sakit hati, kita kemudian minta Tuhan pulihkan. Dan kemudian kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada banyak cara untuk kita menghargai Tuhan. Dan saya percaya keturunan kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana bisa anak-anak Obed-Edom ini mendapatkan warisan rohani yang seperti ini? Kuncinya adalah keteladanan di dalam keluarga. Saudara, Obed-Edom memberikan teladan kepada anak-anaknya. Teladan dalam mengejar Tuhan dan perkenanannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua juga rindu mengalami berkat Tuhan. Saya percaya kita semua juga rindu mengalami kehadiran Tuhan, kuasanya, mujizatnya, kemurahannya diberikan kepada kita dan anak cucu kita. Saudara, seberapa rindu Anda mengalami berkat dan perkenanan Tuhan? Pagi ini saya mau sampaikan kepada kita, ketika kita belajar dari Obed-Edom, mari kita mulai dengan kita mengejar Tuhan, dalam tanda kutip, mengejar Tuhan, mengejar hadiratnya, sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara. Sungguh-sungguh kita menjagai hati kita ini murni, tulus, manis di hadapan Tuhan. Karena itu adalah kunci berkat, itu juga adalah kunci anak-anak kita, keturunan kita, menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan berhenti, sebab ada upah yang menanti bagi saudara. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 6. Saya baca buat kita semua. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini mulai cari Tuhan, saudara. Dalam masa pandemi seperti ini, kesempatan lebih banyak untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mencari Tuhan, menantikan maksud Tuhan, menantikan Dia. Saya percaya kalau Anda menantikannya dengan iman, sama seperti apa yang terjadi dalam diri Obed-Edom, maka Tuhan juga akan memberkati engkau. Tuhan akan memampukan engkau melalui masa-masa ini. Dan Tuhan akan menjadikan engkau berkat bagi anak cucumu, keturunanmu, dan juga bagi bangsa ini. Kita mesti berdiri bagi keluarga kita, bagi bangsa kita dalam perkenanan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya percaya ini waktu terbaik. Anda datang kepada Tuhan, Anda tersungkur di hadapan Dia. Izinkan Tuhan menjamah hatimu, mencengkeram hatimu dan membawa engkau ke dalam hadirat-Nya. Setelah ini Anda bisa menyembah lagi, tapi saya percaya Tuhan hadir, Tuhan menjamah engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Karena kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari kehidupan Obed-Edom. Tuhan, bawa hati kami untuk mengasihi Engkau. Tuhan, taruh kerinduan yang kuat dalam hati kami untuk mengalami hadirat Tuhan. Mengalami persekutuan dengan Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Kami Tuhan mengakui bahwa tanpa hadirat-Mu, tanpa Engkau, tanpa perkenanan-Mu, kami tidak akan mampu melalui hari-hari kami ini Tuhan. Kami juga percaya Engkau menolong kami untuk kami bisa mendedikasikan hidup kami sepenuh buat Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendak kami hadapkan kepadamu. Tuhan tolong koreksi bila ada yang salah. Roh Kudus tegur kami. Tuhan bawa kami lagi kepada persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami percaya Tuhan ada anugerah dan berkat Tuhan yang mengalir bagi kami sekeluarga. Ada anugerah dan berkat Tuhan, ada perkenanan Tuhan untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, untuk keturunan kami. Kami percaya mereka adalah dalam lingkup anugerah Tuhan. Kami hadapkan keluarga kami kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini terima kasih Engkau menegur kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau tanam dengan kuat dalam hati kami, mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi umat-Mu. Tuhan mengasihi gereja-Mu. Tuhan menjaga, Tuhan yang mengatur, yang berdaulat. Kami hadapkan umat-Mu kepada Tuhan. Engkau berkati para pengurus dan pelayan Tuhan yang bersedia menyediakan diri, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu dimanapun berada. Mungkin hari-hari ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kami mintakan anugerah berkat Tuhan. Kami mintakan kemurahan Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan. Supaya kami bisa mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan berkat Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi setiap keluarga yang sedang berkekurangan. Tuhan, Engkau menilik mereka. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Daniel Dwiwarto. Kami berdoa untuk Ibu Sanse. Kami berdoa untuk Ibu Latifah. Kami juga berdoa untuk Pak Wahyu. Tuhan jamah kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kuasa kesembuhan itu mengalir dan turun atas hidup mereka. Juga siapapun yang sedang mendengar dan melihat tayangan ini, ada hadirat Tuhan menyentuh hidupmu. Kalau engkau sedang sakit, biar Tuhan menjamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan. Kami berkata setiap sakit penyakit, engkau tidak punya hak atas tubuh anak-anak Tuhan ini. Kami berkata dalam nama Yesus, semua sakit penyakit keluar dan diganti dengan kesembuhan baru daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk ibu yang sedang menanti kelahiran anak, Ibu Hani dan Ibu Ayu. Tuhan jaga mereka sampai persalinan. Kami percaya Tuhan menolong. Terima kasih juga untuk jemaat yang berulang tahun. Tuhan berkati hari ini. Lebih daripada itu semua, kami percaya berkat Tuhan turun atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah ini dengan percaya bahwa kami menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan,
Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.